Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat speed semua, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala rezeki dan dilancarkan segala urusannya ya. Jadi di video kali ini kembali kita mendapatkan servisan speedometer dari Ninja 250 FI ya. Kebetulan saya dulu juga pernah servis speedometer ya yang kemasukan air, dan sekarang kembali juga terulang. Nah, ini juga sudah retak juga ya. Ini beda speedo lagi, dan untuk speedo ini dia tidak sempat mati total ya. Jadi untuk LCD dan jarum itu masih normal semua, cuman ada beberapa indikator itu yang error, yang tidak berfungsi semestinya ya. Oke, baiknya akan saya lihatkan dulu ya awal video speedonya seperti apa. Ini seperti biasa wiringnya. Ini kalian bisa lihat ya gambar wiringnya, nanti akan saya lampirkan untuk menyalakan ini. Nah, kemudian ini saya nyalakan adaptor saya ya. Nah, ini menyala ya. Tapi di sini untuk menyala untuk awal, ini tidak semua indikator menyala normal ya. Oke, yang seharusnya ya menyala itu pada saat dikontak adalah semua indikator ini menyala ya, baik dari sen kiri, sen kanan, indikator oli, netral, kemudian di sini ada indikator suhu, kemudian ada indikator injeksi dan indikator lampu jauh. Itu saat pertama kali dikontak menyalakan. Kalau kita pakai adaptor ini ya, jadi itu menyala semua, kemudian nanti akan mati, semua indikator ini mati, dan beberapa detik kemudian indikator injeksi akan menyala karena tidak terhubung dengan ECU ya. Tapi kalau ini kebalikannya ya, ini malah indikator injeksi tidak menyala sama sekali, yang nyala malah indikator oli dan indikator netral, padahal ini tidak terhubung ke motor ya. Seharusnya kalau indikator oli dan netral ini menyala kalau ini terhubung ke motornya, dan saat gigi netral maka ini menyala. Tapi kalau gigi mati, maksud saya kalau gigi masuk maka netral ini mati ya. Jadi yang nyala hanya indikator oli, dan indikator oli ini juga harusnya mati saat motor sudah mulai dinyalakan ya, restarter ya, harusnya itu mati. Tapi yang kata pemiliknya indikator ini tetap melotot ya. Jadi sudah dicek kabel-kabel di motor, dan juga sudah sensor dicek di showroomnya juga, katanya tidak ada masalah di sensor olinya. Nah, tapi indikator tetap menyala. Nah, jadi dugaan saya untuk sementara ini belum saya bongkar ya, terjadi ada jalur yang short di bagian sini. Jadi ini ada yang short sehingga menyebabkan ini menyala. Kemudian ini juga ada yang putus sehingga lampu sen sebelah sini tidak menyala. Saya matikan lagi ya. Nah, ini saya nyalakan, lampu sen tidak nyala, kemudian injeksi juga tidak nyala ya. Saya ulang lagi. Nah, ini lampu injeksi, suhu, dan lampu jauh juga tidak menyala, harusnya ini menyala ya. Oke, sekarang saya lanjut untuk pembongkaran dari speedo ini.
Jadi spidol sudah saya bongkar dan di sini bisa dilihat ya. Nah, di sini terdapat sisa-sisa dari gram air. Jadi langkah awal seperti biasa saya servis spidol. Kalau yang kemasukan air ini, langkah awalnya akan saya bersihkan dulu semua dari sisa-sisa garam airnya. Kemudian nanti kita lanjut cek jalur. Setelah jalur beres, baru kita akan cek bagian komponen ya. Jadi maaf ya kalau videonya saya percepat karena untuk pengecekan jalur dan pengecekan komponen itu membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Jadi kalau di video akan memperpanjang waktu, cuman saya akan jelaskan saja nanti inti-intinya ya. Kemungkinan juga akan ada sedikit video cara penyambungannya juga akan saya tampilkan juga nantinya ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, jadi ini sudah saya bersihkan. Sekarang coba kita tes nyalakan lagi ya. Setelah dibersihkan apa ada perubahan atau tetap sama saja. Sekalian juga kita akan cek jalur arus yang masuk ya. Jadi kebanyakan ya, tadi kan yang ada garamnya bagian sini ya. Jadi ini sebenarnya sudah nampak ini putus ya, jalur sini. Di jalur sini juga sudah ada yang putus korosi ya. Jadi kita untuk meyakinkan lagi, jadi saya akan tes nyala dulu. Untuk spidol ini sumber dari arus untuk lampu spidol, kemudian lampu yang bagian sini, dan juga untuk mengaktifkan ini ya. Ini adalah kontrol ya untuk sensor-sensor sebagian sini juga. Itu sumber arusnya adalah di bagian ini, sejenis transistor ya. Jadi transistor ini nanti tegangan 10 volt, 10 atau 11 volt itu akan dia turunkan. Jadi tegangannya itu akan diturunkan menjadi 7 volt. Kemudian ada juga yang melewati resistor ini, juga ada yang turun menjadi 5 volt. Dan juga ada yang masuk dari sini, balik keluar di sini. Kemudian nanti juga akan masuknya ke sini ya. Nah, ini ada sedikit korosi juga di sini ya. Korosi juga, nah tembus ke balik ini dan keluarnya nanti di sini ya. Nah, ini terdapat korosi, di sini juga ada korosi. Jadi ini akan saya perbaiki, tapi saya akan perlihatkan dulu kalau ini memang benar-benar terputus ya. Saya nyalakan dulu. Nah, ini saya multitester akan saya set di volt ya. Biar kelihatan, saya simpan bagian sini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, seperti ini aja ya. Ini spidol saya nyalakan. Ntar saya balik dulu, bisa dilihat. Nah, masih sama ya seperti tadi. Ini mati, indikator masih melotot, dan ini juga tidak nyala ya saat di kontak. Nah, sen kanan hidup, yang sen kiri mati. Ini juga mati. Kita ulang lagi. Ini mati semuanya dulu ya. Jadi saya akan cek dulu arusnya di bagian sini. Nah, untuk arus yang masuknya kita cek dulu. Kalian bisa lihat di voltmeter ya.
Nah sini ada masuk ya 10,7, berarti ini kisaran 11 volt. Ini ada juga untuk keluarannya, di sini ada 7,3 volt. Sini juga ada 7,3 volt, di sini ada. Sini ada ya. Nah nanti dia akan masuk ke sini, ke bagian sini. Nah ini kosong ya, bisa dilihat ya di bagian sini ada resistor ini 512, ini tidak ada arus. Kemudian di bagian sini juga tidak ada arusnya. Kita balik, kita lihat di bagian sini yang tadi keluarnya di sini ada 7 volt ya. Kemudian dia akan tersambung ke sini. Nah ini udah terputus ya, ini yang masuk ke sini terputus, ini pun terputus ya. Oke, jadi ini akan saya sambung dulu ya jalurnya. Saya akan solder dulu. Nah, jadi ini sudah beres, semua jalur saya sambung dan komponen juga sudah ada yang saya ganti ya. Saya akan tunjukkan untuk hasil dari penyambungannya. Itu yang terputus tadi yang di bagian sini ya, sudah kita sambung. Yang di bagian sini juga bisa dilihat ya, sudah kita sambung. Dan untuk di bagian sini tidak ada yang terputus ya, aman semua. Kemudian di sebaliknya ini juga kita sambung. Dan ini, nah ini resistor, ini adalah untuk penyambung arus ke indikator lampu sen yang sebelah kiri ya. Jadi sebelumnya ini jalur putus dan juga resistornya ini yang aslinya, yang kecil seperti ini. Nah ini nilainya adalah 301 atau bisa kita sebut 300 ohm ya. Jadi saya tidak punya resistor seperti ini.
Saya cari-cari juga di spidol lain tidak ketemu ya, spidol-spidol yang copotan yang bekas ya, tidak ketemu. Jadi saya putuskan mengganti menggunakan resistor jenis ini ya, yang bulat seperti ini. Dan ini nilainya saya pakai yang 330 ohm, yang 300 ohm juga tidak ada. Ini tidak masalah ya, yang penting indikatornya bisa menyala. Diusahakan nilainya lebih besar dari bawaannya ya. Jadi kalau 300 ohm kita naikkan aja sedikit, kalau tidak ketemu yang 300 ohm kita bisa pakai yang 330. Jangan di bawah 300 ohm ya, nanti takutnya lampu LED-nya yang malah gosong ya, karena sering dipakai. Oke, dan ini sudah menyala, nanti akan saya tes juga. Kemudian ini juga yang bekas solderan ini nanti kita tutup. Saya biasa menggunakan ini ya, UV ya, RL UVH 900. Ini adalah untuk solder max ya, jadi ini untuk pengaman. Jadi kalau seandainya nanti kena air atau korosi lagi, jadi jalur yang terbuka seperti ini aman ya, jadi tidak akan beradu dengan ground atau dengan semacamnya ya. Jadi ini kita kasih tipis saja. Dan untuk UV refill ini ya, relief UV ini setelah kita apikan ke sini harus kita kita masukkan ke alatnya ya. Kalau kita keringkan biasa dia tidak akan kering, jadi alatnya seperti ini. Nah, UV cooling lamp, nah ini harus kita masukkan setelah kita aplikasikan sini, kita masukkan ke dalam ini baru kita nyalakan. Kalau dibiarkan itu pengalaman saya tidak bisa kering ya, walaupun semalaman kita keringkan itu tidak akan kering. Di bawah sinar matahari pun itu tidak banyak membantu ya. Pernah saya jemur juga dan butuh waktu lama. Kalau pakai alat itu paling 1 atau 2 jam sudah kering. Biasanya 15 menit sudah kering, tapi saya biasanya kurang lebih saya pakai 1 jam ya, 1 jam lebih. Oke, sekarang kita aplikasikan untuk ini. Nanti baru kita akan tes nyala semuanya ya. Nah seperti ini ya, kita kasih tipis-tipis saja, jangan terlalu tebal. Yang penting sudah tertutup. Nah, seperti ini, yang penting sudah tertutup. Selanjutnya kita akan masukkan ke alatnya. Akan saya simpan di sini. Akan masukkan di dalam ya. Nah, nanti kita tunggu ya. Ini lampu harus dimatikan supaya pengeringannya lebih maksimal ya. Kalau biasanya saya akan simpan di bawah ini ya. Ini akan saya taruh di bawah karena ini minim cahaya di sini. Akan saya biarkan di sini. Oke, nanti kita lanjut lagi videonya setelah lemnya kering. Oke, baik, ini sudah lebih 1 jam ya saya keringkan. Nih, kita matikan dulu. Dan untuk hasilnya, nah ini sudah kering ya. Lemnya sudah kering. Di baliknya juga sudah kering ya.
Jadi sekarang kita akan rakit dulu LCD-nya. Nanti di akhir akan kita tes semua indikatornya ya. Oke, jadi ini sudah saya rakit semua ya. Cuman LCD-nya belum kita ganti karena ini nanti kita pesan dulu barangnya. Jadi ini kita serahkan saja ke pemiliknya untuk mengganti casingnya sendiri. Jadi barangnya memang agak susah cari ya untuk casing ini. Jadi adanya juga yang jual di online. Sekarang kita tes dulu untuk indikatornya. Apakah nyala normal semua. Nah itu ya, bisa dilihat ya semuanya udah nyala dan ini sudah mati juga. Kemudian nanti beberapa detik baru ini akan menyala ya injeksinya. Oke ya, sekarang kita tes untuk semua indikatornya. Saya mulai tes dari sen, suhu dan sebagainya ya. Untuk wiringnya kalian bisa lihat nanti di layar akan saya tampilkan ya untuk pengetesannya. Kita mulai dari temperatur, ini menggunakan massa. Nah ini untuk temperatur untuk oli ya, indikator oli sebelah sini itu di baris sebelah kiri ya, di wiringnya. Kemudian selanjutnya untuk plus beam untuk lampu jauh. Nah ini untuk indikator lampu jauh juga udah nyala. Lanjut untuk netral.
Nah, kaki ini netral juga normal, netral. Kemudian untuk sen kanan dan sen kiri. Nah, ini untuk sen kanannya ini. Lanjut kita ke sen kiri. Nah, ini sen kiri juga nyala ya. Oke, mungkin cuman sekian dulu ya. Jadi inti dari video ini, untuk tombol kita cek juga ya. Nah, ini bisa diganti-ganti ya. Untuk jamnya juga kita tahan lama sebelah sini. Kita pindah diodo dulu. Nah, ini jam juga udah bisa kita setel ya. Oke, mungkin untuk cara perbaikan dari speedometer Ninja ini cukup sampai sekian. Jika ada pertanyaan boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Jika ada yang mau servis, mau kirim speedonya ke kita juga kita boleh. Silahkan hubungi kontak yang kita cantumkan ya di layar video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.